Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andil Asal Wirawan. Saya akan meresume makalah kelompok 1-6 dalam bentuk makalah dengan mata kuliah analisis tingkat kesehatan bank syariah. Yang pertama, topik pembahasan di sini. Yang pertama itu prinsip-prinsip dan pengembangan sistem keuangan syariah. Yang kedua, teori dan praktik perantara keuangan syariah. Ketiga, tata kelola perusahaan. Keempat, kerangka analisis resiko. Dan kelima, manajemen resiko kredit. Lanjut ke materi pertama, yaitu prinsip-prinsip dan pengembangan sistem keuangan syariah. Apa itu sistem keuangan syariah? Sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antar pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, prinsip bagi hasil atau biasa disebut investasi mudharabah. Di dalam buku Sistem Keuangan Investasi Syariah oleh Muhammad Firdaus 2005, pada prinsip bagi hasil investasi mudharabah ini, nasabah harus bersikap jujur, amanah dan transparansi dari usaha yang dikelolanya. Karena pihak bank hanya diperkenakan untuk melakukan penguasaan usaha dan tidak diperkenankan ikut campur dalam pengelolaan dana. Yang kedua, prinsip penyertaan modal musyarakah. Prinsip penyertaan modal musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, prinsip jual beli atau mudharabah dan prinsip sewa ijarah. Prinsip jual beli dengan akad murabahah ini adalah salah satu transaksi yang paling banyak dilakukan oleh bank syariah saat ini. Salah satu alasannya adalah dalam murabahah ini resiko bagi bank syariah adalah kecil. Pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya jasa. Secara garis besar, industri keuangan syariah terbagi menjadi beberapa sektor, diantaranya sektor perbankan syariah, pasar modal syariah, industri keuangan non-bank syariah, yang termasuk di dalamnya industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, yang dalam pelaksananya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Lanjut, materi kedua, teori dan praktik perantara keuangan syariah. Apa itu perantara keuangan syariah? Perantara keuangan syariah atau financial intermediary adalah suatu lembaga keuangan atau perusahaan yang berperan sebagai perantara atau penghubung antara pihak penyedia layanan dan pelanggan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi 2, yaitu lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah non-bank. Terdapat akad dalam proses penyaluran dana seperti akad mudharabah, wadiah, ijarah, musyarakah, qard, wakalah, dan murabahah. 3. Tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan adalah suatu objek yang memiliki banyak aspek. Salah satu topik utama dalam tata kelola perusahaan adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab mendata, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Tujuan penerapan GCG di perseroan adalah mendorong tercapainya kesinambungan usaha melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Adapun manfaat tata kelola perusahaan, yaitu membantu manajemen perusahaan dalam memastikan atau menjamin bahwa perusahaan telah memenuhi ketentuan hukum dan peraturan, dan membangun manajemen dan perusahaan boards dalam memantau penggunaan aset perusahaan. Lanjut materi keempat, kerangka analisis risiko. Risiko merupakan kondisi di masa depan atau keadaan yang terjadi di luar kendali tim proyek yang akan memberikan dampak yang merugikan proyek.
Karena resiko merupakan kondisi di masa depan, maka resiko tersebut memiliki kemungkinan untuk terjadi maupun tidak terjadi. Ada 4 metode utama analisis risiko. Pertama, analisis dasi kupu-kupu, daftar risiko, matriks analisis risiko, dan analisis SWIFT. Lanjut, materi kelima, manajemen risiko kredit. Ada 6 metode yang dapat digunakan untuk mengelola risiko kredit, diantaranya model pemeringkatan, grading model, manajemen portofolio kredit, sekuritisasi, peran anggunan, monitoring arus, manajemen pemulihan. Penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi, karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayai. Adapun cara pengendalian risiko kredit adalah dengan cara syarat penjualan yang diperketat, analisis kredit, dan kebijakan penagihan yang tegas dan dapat dilakukan dengan menekan angka jaminan pada tingkat yang benar-benar aman. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata. Karena yang benar cuma datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang salah cuma datang dari saya sendiri. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.